Dan selanjutnya perkenalan perintah kembali bola untuk menuju lokasi panen jagung hibrid. Kami berterima kasih juga kepada Ketua DPRD Kabupaten Parangkuala, anggota Perpindah dan Berkesuara yang mewakili, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Banira Provinsi Kalimantan Selatan, Camat Marangan, Kepala Desa Indomur. Ada sabutnya sekali. Mesin apa ini, Pak? Mesin apa ini, Pak? Untuk panen. Buat panen. Nggih. Untuk panen. Panen lebih praktis, Pak. Lebih praktis. Ya, lebih praktis. Kalau selesai dipanen kayak itu sudah bersih seperti itu. Udah seperti itu. Langsung jadi lahan. Langsung bisa ditanami. Langsung bisa tanam. Nggih, ya. Langsung bisa nanam lagi. Langsung bisa tanam Nanti setelah panen langsung tanam. Langsung. Mantap nih. Sudah diberi rok fosfat yang bisa 5 kali musim tanam, jadi 1 kali aplikasi bisa terus dipakai ya, dan pemupukan juga ameliorasi. Nah, itu kelola yang ketiga. Kelola yang keempat adalah teknologi budidaya. Di sini kita pakai sistem zigzag, bukan tanam biasa, zigzag sistemnya. Sistem zigzag ya, itu menambah populasi, juga selang-seling. Dan yang kelima proteksi. Nah, ini contoh aplikasi panca kelola lahan rawa untuk jagung. Nah, kita coba panen dan bisa dilihat nih, bisa ganal-ganal ininya ya. Ini adalah implementasi teknologi dari Balitra kerjasama dengan Dinas Pertanian. Ya, harapannya, Pak? Harapan ini terus dilanjutkan, apalagi tadi fosfat alamnya masih bisa berfungsi nih, 5 kali musim tanam ya, bisa diterapkan juga dengan ada teknologi itu alat panen. Setelah panen bisa langsung tanam ya, setelah panen, ketika panen langsung bisa diikuti tanam, jadi bisa dilanjutkan oleh petani. Nah, harapannya dengan begitu jumlah jagung akan meningkat, dan kalau kita fokus ke produksi jagung akan meningkat, juga pendapatan petani akan meningkat karena triple double hasilnya. Tanaman pangan
Barito Petani ingin mewujudkan ya misi dari visi Bupati Balikpapan yaitu meningkatkan perekonomian berdasarkan teknologi pertanian berbasis pertanian. Jadi kita Dinas Pertanian ini mengembangkan potensi-potensi yang ada di lahan kita dengan menggandeng instansi-instansi terkait, misalnya tadi Balitra untuk penelitian pengembangannya, kemudian juga Dinas Transmigrasi, Kemendes dan juga dinas-dinas terkait lainnya. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk mengembangkan potensi Barito Koala yang mana lahannya adalah lahan pasar perut. Kita manfaatkan seoptimal mungkin ya, sehingga produksi dan kesejahteraan petani akan meningkat dengan mengembangkan lahan yang dimilikinya. Artinya petani harus mengoptimalkan lahan yang dimiliki untuk mengembangkan komoditas pertanian. Untuk di Barito Koala sendiri Bu, di Sido Makmur ini berapa luasan atau produksinya? Sedangkan untuk Barito Koala sendiri seperti apa? Jadi Barito Koala ini sudah dari 3 tahun ke belakang ini kita sudah terjadi peningkatan untuk tanaman jagung yang dulunya belum dilirik oleh masyarakat petani di Barito Koala untuk tanam jagung, tapi 3 tahun terakhir ini sangat meningkat perkembangannya. Tahun 2018 itu kita baru 2.000-an hektar, tapi ini 2020 kita sudah tanam 4.300-an hektar. Untuk desa Sido Makmur ini sendiri adalah yang terluas Pak. Di sini sekitar 70 hektar. Kemudian untuk sekecamatan Marabahan ini seluas 245 hektar. Jadi ini kecamatan Marabahan yang terluas. Di lain juga ada di kecamatan Wanaraya, Tabunganen dan sempat di kabupaten di kecamatan lainnya. Sekarang ada Ibu Bupati, ada Dinas Pertanian, ada Balitra kan, karena selama ini petani itu banyak yang soal pupuk nih Pak. Turun pupuk peraturan kan kita kan jagung sekian hektar belum ada. Nah, yang otomatis di zaman kami yang bayar itu setelah panen padi oke. Kalau yang akan datang kalau di jagung biasanya pokoknya setelah 31 Oktober di kampanye sendiri lah. ini nanti kan sendiri dasar Pak. Karena kalau ketika yang ada kan dilepas. Iya, padi lepas jadinya. Jadi ini tersendiri Pak. Tani belum tersentuh Pak. Paling nggak tahu palingnya padi kan sudah nih. Nah, jagung belum muncul, semangka belum muncul. Marabani Pak bisa penghasilan semangka bisa sampai 300-400 ton Pak. Ini kemarin tuh padinya terbawa saat ke Desa Antaraya itu satu lokasi itu 15.000 rumput Pak. Jadi rata-rata 10 ton minimal. Memang luar biasa. Minimal Pak, ada yang 15 ton, ada yang 20 ton. Jadi di sini ada pengumpulnya Pak. Nah, jadi di sini ada 4 truk dibawa ke Balikpapan. Ini untuk semangka. Jagung ini beli hari aja. Nah, pengumpul. Jadi kalau saat ini jagung ini tidak ada mengeluh Pak soal pasarnya. Nah, kalau dulu nggak payu Pak. Yang ngeluh apanya? Nah, yang ngeluh itu. Namanya lah Pak. Nah, karena ayo kan jagung masih lebih luas, tapi disuruh benih aja Pak. Ini pakai fosfat kan? Ini pakai Bisa 5 kali musim loh ini fosfat yang oh sampai lagi. Ini nggak perlu tambah lagi. 1 kali aja. Oh gitu Pak ya. Fosfat sampai 5 kali Pak. Oh 4 kali. Ya langsung naik. Ya, karena dia ya. Oh 5 kali dia tanam. keluar sedikit-sedikit. Kalau TSP langsung hilang. Nggak usah lagi. Memang ini fosfat ini di Marban belum ada. Ya itu saja. Oke. Tapi kan bisa dikompromikan Musim berikutnya nggak usah pakai fosfat. Ya kan? Sudah ada. Masih awal kan Pak? Salah ya 5 musim ya? Awal lah. Oh gitu. Kami berharap dengan dilakukannya panen jagung hibrida ini selain menjadi salah satu simbol
atau pertanda bagi kemajuan sektor tanaman pangan di Kabupaten Baritokuala, juga diharapkan pula akan membawa berkah dan harapan baru, yakni semakin dapat meyakinkan warga kita yang lain agar mau menjadikan lahan-lahan kosong miliknya yang selama ini menjadi lahan tidur untuk dimanfaatkan sehingga dapat menjadi lahan produktif dan memberikan nilai tambah bagi pemiliknya. Karena itu para petani jangan ragu-ragu untuk terus bekerja di sektor pertanian, karena pemerintah akan selalu melakukan upaya yang maksimal untuk mendukung para petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Keseriusan pemerintah ini kami harapkan mendapat dukungan dari masyarakat tani yang secara langsung menjadi ujung tombak bagi pembangunan bidang pertanian dan tanaman pangan. Melihat hasil panen jagung hibrida pada hari ini semakin membuktikan keyakinan kita bahwa dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk mendorong peningkatan hasil produksi maupun produktivitas pertanian tanaman pangan, yang tentunya dengan disertai dukungan penuh dari para petani sekalian akan memberikan hasil yang memuaskan bagi kita semua dan semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Kabupaten Baritokuala akan mampu memberikan kontribusi yang jauh besar dalam upaya mendukung program nasional yakni swasembada pangan. Selama 3 tahun kita mulai menanam jagung ini 3 tahun yang lalu Pak, memulai berarti sudah yang ke-8 ya kita ya, di urutan ke-8 tadi kan, berarti dalam 3 tahun 2 level yang kita dari 13 kabupaten kota. Berarti kalau 2 tahun mendatang lihat aja Pak, mudah-mudahan di level berapa gitu kan. Semangat ya Bapak, karena ini aja yang dipunyai Batola Pak, kita bertani aja, tapi tanpa tani orang nggak bisa makan Pak, iya kan? Kita nggak punya lahan tambang, tapi kita punya lahan tidur yang harus kita kembangkan bersama. Ya, yang tidak produktif lagi, kayak karet-karet yang sudah tua gitu kan, pangkas aja kita tanami lawan yang lebih produktif, yang lebih bisa membawa pian lebih sejahtera lagi ya. Kalau tadi kata Pak Balitra itu bisa 5 kali dalam setahun, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan di sini Pak. Kalau ada apa yang pian perlukan bepadah ulun, bila ulun kada ulun bepadah ulun Balitra, bepadah ulun Menteri Pertanian ya kan. Itulah gunanya kita minta-minta, biarin aja minta-minta nggak apa-apa Bang, kita nggak punya kok, wajar aja kita minta-minta ya. Kalau kita punya kita nggak minta lagi Pak, tapi karena kita punya keinginan yang lebih besar untuk meningkatkan produksi pertanian kita, ya kita wajar minta-minta. Apalagi kita salah satu daerah yang ditetapkan Menteri Transmigrasi ya, sebagai daerah apa? Kawasan Transmigrasi Nasional. Jadi termasuk sini. Jadi ulun tadi melihat jalan Pak, dari muka sampai ke sini kurang lebih 5 kiloan jar ulun nih. Usia petaninya meminta jalan nih ulun Bupati. Jar ulun tadi tahu aja karena kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Karena itu termasuk kawasan Transmigrasi Nasional. Karena kemarin kita satu-satunya di Kalimantan Selatan yang ditetapkan secara nasional. Jadi banyak benar berkah HPS Tulon kita. Bukan hanya kita dapat bantuan macam-macam, tapi juga dari sisi transmigrasinya juga kita berkembang jauh ya. Makanya ulun berharap pian-pian semangat. Selama ulun masih jadi bupati bersemangat aja pian. Iya kalau Pak? Ulun hendak Batola ini bisa yang terdepan di dalam bidang pertaniannya. Bukan hanya dari padi, tapi juga dari bawang, jeruk ya sudah kita secara nasional ya. Terus tuh dari jagung hibridanya. Jadi waktu berkah HPS itu Pak ulun berpisah. Waktu itu ulun kebetulan sohib sama Bupati Tangan, Pak Kamta. Jadi berjalan-jalan sepanjang HPS tuh cerita-cerita. Bu, petani pian bertanam jagung lah ya. Ya ulun sebagian ada. Ya kalau saat ini kan sudah posisi 8 kecamatan ya. Waktu itu sedikit aja ulun. Coba petani pian bertanam buat ulun menukarinya aja. Ya Pak Kamta nih, ulun menukarinya karena mereka punya pabrik penuh makanan itu. Makanan burung, makanan ikan dan sebagainya.
Jadi kalau pian-pian bertanam kada rugi Pak Ay. Kita jual ke Tala, insya Allah payu aja. Dan ini belum ada MOU, hanya pembicaraan 2 orang bersahabat gitu Pak. Jadi lebih kuat. Ada ikatan emosionalnya ya. Jadi ulun berharap juga kayak itu ya, ada ikatan emosional yang kuat antara petani dengan pemerintah kabupaten. Jadi kita sama-sama membawa Kabupaten Barito Kuala ini ke depan di bidang pertanian ya. Kita buktikan itu ya. Mudah-mudahan bantuan pian berataan ya, bukan hanya jagung aja. Jadi pian kalau komoditas apa aja ulun ada melihat luasannya, tapi memotivasi pian ulun datang biar sedikit ya. Tapi kalau itu baru komoditasnya di Barito Kuala, ulun datang supaya pian bersemangat. Kalau ada yang pian minta, kalau pian langsung minta ulun. Amun orang lain kada kau berminta pian siapa pulang, ulun kau pinta ulun si gini kena. Jalan ulun kau berminta lawan bubuan kementerian. Iya. Jadi kita saling dukung, saling bantu, saling dukung, kerjasama yang baik supaya menghasilkan yang paling baik lagi ke depannya. Jadi saat ini pemerintah berupaya untuk membangun sektor pertanian berkelanjutan untuk generasi mendatang dengan konsep dasar model pertanian terpadu yang mengintegrasikan antara tanaman dan ternak. Nah, baik lagi, yang dimaksud model pertanian terpadu adalah sistem yang mengelola dan memanfaatkan secara optimal semua sumber daya hayati termasuk biomasa atau limbah organik pertanian bagi kesejahteraan masyarakat dalam satu wilayah yang saling menguntungkan antara tanaman dan ternak dengan prinsip peningkatan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian. Seperti limbah hasil panen jagung yang bisa dimanfaatkan oleh petani, yang daunnya bisa jadi pakan ternak, batang dan limbah lainnya bisa jadi pupuk organik berkualitas tinggi yang merupakan sumber ekonomi baru. Banyak sekalinya manfaatnya. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, menyikapi keberhasilan panen jagung pada hari ini, kami berharap hal ini dapat memacu semangat para petani jagung untuk terus meningkatkan produksinya dan tentunya akan berimbas pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pada kesempatan ini kami juga meminta kepada pimpinan SKPD dan pihak terkait agar senantiasa memberikan pendampingan dan bimbingan secara teknis kepada para petani, sehingga diharapkan hal ini akan semakin memacu peningkatan hasil produksi jagung dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya diharapkan dapat semakin menunjang percepatan jalannya roda perekonomian masyarakat dan daerah Kabupaten Barito Kuala di masa yang akan datang.